Jadi begini Bapak Ibu. Bapak Ibu kan tahu, lanjutkan ayat ini. Bapak Ibu kayak sepertinya para penghafal hadis sepertinya. Dari sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari, Muslim. Kok waktunya cepat sekali? Sudah 43. Leres nih, Go. Saya merasa belum 30 menit. Bapak Ibu, mohon dilanjutkan. Man shoma Ramadhana. Lanjutkan Bapak Ibu. Belum. Bu, ini bukan pertanyaan. Oh. Karena ada yang begini kemarin. Saya minta dilanjutkan dulu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban. Lanjutkan. Ghufira lahu ma taqaddama min. Barang siapa, Rasulullah menyatakan ini, barang siapa yang menunaikan puasa di bulan Ramadan semata-mata karena Allah, demi Allah, untuk Allah, dan untuk hanya mencari ridha Allah, diampuni dosa-dosa sebelumnya. Sekarang ada yang mirip redaksinya. Dilanjutkan Bapak Ibu. Sama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis riwayat Bukhari Muslim. Man qama Ramadhana imanan wahtisaban. Lanjutannya, kok gremeng? Nggak yakin. Lanjutannya, sama. Ghufira lahu ma taqaddama min. Puasanya membuat kita diampuni. Sholat qiyamul lailnya membuat kita diampuni. Jadi Bapak Ibu, salah satu bagian penting di bulan Ramadan itu adalah ampunan Allah. Maka tidak sama temanya dengan 4 bulan haram. Tidak sama. Jadi Bapak Ibu, 12 bulan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala waktu itu. Waktu itu bergerak Bapak Ibu, seperti sabda Rasulullah saat haji wada tadi, innaz zamana qad istadara ka hayatihi. Tetap disebutkan waktu itu telah bergerak, telah beredar sejak Allah menciptakan langit dan bumi sebagaimana keadaannya. Waktu itu bergerak, sampai saat ini sedang bergerak Bapak Ibu. Kalau jenengan ingin melihat waktu bergerak, jenengan lihat tangan jenengan semua itu. Bagaimana waktu kecil dulu. Waktu muda gimana? Sekarang bagaimana? Jangan-jangan sudah. Kita tidak bisa melihat waktu bergerak, tetapi waktu itu menunjukkan gerakannya pada akibat yang terlihat pada diri kita. Yang tampan sudah mulai layu, yang cantik juga sudah mulai layu. Sudah bersiap berangkat. 12 bulan diberi 4 bulan untuk berlatih memperbaiki diri, masih kurang diberi 1 Ramadan. Ampunan Bapak Ibu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang. 20 hari pertama masih kurang, Allah berikan 1 malam yang istimewa. Itulah yang disebut dengan malam kemuliaan. Bahasa Arabnya apa? Lailatul Qadar. Khairun min alfi syahr. Di dalam Al-Quran dinyatakan seperti itu, di dalam riwayat tadi, di dalam hadis juga dinyatakan seperti itu. 1 malam lebih bernilai daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu kalau dikonversi Bapak Ibu menjadi tahun, itu sekitar 83 tahun. Kurang lebih 83 tahun. Siapa yang tahu pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
rata-rata usia beliau, rata-rata usia umat beliau. Hadis riwayat At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ada yang hafal? Apa Bapak Ibu? Iya, iya. Yang bahasa Arab, yang asli. A'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yujawwiz dzalik. Kebanyakan usia umatku antara 60 sampai 70. Sedikit yang bisa melewati. Kalau melihat bulan Ramadan, itu bonus sampai sekitar 83 tahun. Jadi, diberi 12 bulan, diberi 4 bulan haram, ditambah 1 Ramadan, ditambah lagi 1 malam kemuliaan. Seharusnya, Bapak Ibu, seharusnya ini kita dapat bukan hanya melebur dosa, tetapi menjadi hamba Allah yang lebih baik. Mari sekarang dijawab. Ini tidak untuk door prize. Ini masih bertahan, belum? Bapak Ibu jawab bersama-sama nggih pertanyaan saya. Ketika insya Allah, karena ini terserah Allah, ketika kita kembali kepada Allah Bapak Ibu, mana kita ini lebih percaya diri? Mau membawa pahala amal kita atau mau membawa ampunan Allah? Ampunan Allah Bapak Ibu. Bulan Ramadan adalah pintu untuk menguatkan sisi yang ini. Kalau 4 bulan haram dan bulan-bulan yang lainnya untuk menguatkan sisi yang sebelumnya. Kalau kita hitung-hitung di dalam surat Al-Qiyamah kan disebutkan, balil insanu ala nafsihi basirah. Manusia itu terhadap dirinya sendiri sangat tahu, sangat kenal. Bohong-bohongnya tahu, gak jujur-jujurnya tahu. Orang marah bilang, enggak, saya tidak marah. Dirinya sendiri tahu, alah marah kamu. Dicek Bapak Ibu. Mau bawa pahala sholat, dicek itu, monggo cek masing-masing. Kira-kira sholatnya itu yang khusyuk dari pertama, benar, diperhatikan bacaannya, dipahami maknanya, gak buru-buru, gak kepikiran yang lain, lalu diperhatikan gerakannya, tepatnya, rukun, sunnahnya, tepat semuanya, sampai salam. Kira-kira berapa? Lalu bersedekah yang benar-benar yang dirahasiakan, benar-benar dijaga supaya tidak banyak diketahui orang, supaya bisa diterima. Monggo dihitung semua sedekahnya yang benar-benar bersih karena Allah. Terus menolong orang, ini yang jarang sekarang Bapak Ibu. Kalau kita melihat sirah, salah satu pelajaran di masa-masa Rasulullah SAW kaya raya, di antara amalia sebelum diangkat sebagai Nabi dan Rasul, bahkan setelah diangkat sebagai Nabi dan Rasul, tapi di masa-masa awal, melunasi hutang orang lain.
Nanti ada yang bilang, jangankan melunasi hutang orang lain, hutang sendiri gak lunas-lunas. Padahal Bapak Ibu, hari diturunkannya Al-Quran itu kan malam hari. Besok paginya itu kan masih hari itu. Hari itu Bapak Ibu, kalau menurut kajian seorang ahli ilmu falak dan dipertemukan dengan riwayat-riwayat, itu terjadi tanggal 21 Ramadan. Rasulullah SAW itu setelah mendapatkan wahyu pertama, turun dari Gua Hira itu, pulang ke rumah, bilang kepada Ummul Mukminin Khadijah radhiyallahu anha, "Zammiluni, selimuti aku." Diselimuti. Lalu beliau bercerita tentang apa yang terjadi di Gua Hira, karena belum pernah. Ngapunten Bapak Ibu sampai seusia saat ini pernah tidak mengalami apa yang disebut begini tuh? Seperti tiba-tiba ditekan sampai merasa ketakutan, tidak bisa bernafas, biasanya diganggu oleh jin. Itu seperti itu gambarannya, kira-kira itu baru diganggu jin. Ini didekap oleh malaikat Jibril, sedangkan malaikat Jibril itu lebih kuat. Karena apa? Diriwayatkan khuliqatil malaikatu min nur, dalam hadis sahih. Malaikat itu dicipta dari cahaya. Wa khuliqal jan min marjin minaris samum. Janun itu nenek moyangnya bangsa jin. Karena bangsa jin juga beranak pinak juga. Dari api, ujung dari api. Bapak Ibu kalau melihat api menyala, lilin pernah melihat gak? Api lilin menyala itu kan ada yang warna kuning, beres ya? Itu kalau ditaruh di kertas di atasnya, sebelum menyentuh sudah terbakar tidak? Sudah terbakar tidak? Karena ada api yang tidak konon itulah. Karena bangsa jin dari kata jim, nun, semua kata yang berakar dari huruf secara berurutan, jim, nun itu artinya tersembunyi, tertutup. Janin, di mana tempatnya? Nggak terlihat. Junnah, tameng, membuat dia tertutup yang di belakangnya. Surga bahasa Arabnya, Bapak Ibu, surga bahasa Arabnya jannah. Apanya yang tertutup? Ayo. Jannah itu surga. Apanya yang tertutup? Kalau bisa Jannah. Siapa yang punya nama Nur Jannah? Nah. Apa yang tertutup? Jannah, surga. Surga itu aslinya kebun. Jannah itu kebun. Daun-daunnya itu saling menutupi begini. Makanya identik dengan dingin, sejuk, air mengalir di bawahnya. Beda dengan nar, panas. Nah, sampai di mana tadi, Bu? Kita kembali. Rasulullah SAW pulang. Tetapi Rasulullah SAW masih ketakutan. Beliau bersabda begini, "Laqad khasyitu ala nafsi." Istriku, aku takut terjadi sesuatu padaku. Bapak Ibu, ngapunten sangat yang di luar kepanasan. Saya sebentar lagi, nggak lama lagi. Sebentar. Takut nanti apa bahasa Jawanya Bapak Ibu? Karena saya sudah lama di luar Jawa. Jadi kalau puasa batal itu apa namanya? Modal. Mohon yang kepanasan nanti masuk. Bapak Ibu, begitu Rasulullah SAW itu masih merasakan ketakutan. Nah, Ummul Mukminin Khadijah membela beliau, meyakinkan beliau dengan berkata-kata begini, "Kalla wallahi ma yuhzikallahu abadan. Innaka latasilur rahim wa tahmilul kalla wa taksibul maqdum wa tukrid dhaif
wa tu'inu ala nawaibil haq. Siapa yang tahu artinya? Yang tahu artinya Bapak Ibu? Gak ada? Kata Ummul Mukminin Khadijah menjamin. Tidak suamiku. Demi Allah, kamu tidak akan pernah dihinakan oleh Allah selamanya. Tidak akan pernah. Kamu itu, suamiku, adalah orang yang suka menyambung tali silaturahim. Kamu, suamiku, adalah orang yang suka bersedia menanggung beban orang lain. Suamiku, kamu itu adalah orang yang suka memberi makan orang miskin. Kamu orang yang memuliakan tamu. Dan kamu selalu mendukung siapapun yang menegakkan kebenaran. Itu salah satunya Bapak Ibu. Menanggung beban orang lain. Karena ada riwayat, Abu Jahal sama Abu Lahab, paman Rasulullah, itu pernah didatangi orang. Kehabisan bekal. Dia ingin minjam. Karena dia terbebani tagihan selama berdagang di Mekah. Ditanyakan, kamu ingin tahu orang yang akan memberimu uang dan sekaligus melunasi hutangmu? Iya, katanya. Ditunjuk, itu orangnya. Siapa yang ditunjuk? Muhammad Rasulullah SAW. Ya, semoga sekali-kali dalam seumur hidup kita pernah membantu orang lain dengan cara melunasi hutangnya. Amin, amin, amin. Karena dengan itu, Bapak Ibu, beda dengan memberi, itu beda. Karena melunasi hutang itu agak sesek. Tetapi kalau punya hutang, jangan melunasi hutang. Bayar dulu hutangnya. Nanti melunasi hutang orang lain, tapi hutang sendiri gak lunas. Itu bahaya. Nah, Bapak Ibu, sekarang sudah jelas bagi kita posisi bulan Ramadan. 12 bulan diberi 4 bulan, ditambah 1 Ramadan, ditambah 1 malam kemuliaan. Maka ini harus kita wujudkan. Yang menyampaikan tidak lebih baik dari yang mendengar, Bapak Ibu. Tetapi kita saling mendoakan, saling menguatkan, saling menjaga, saling menyayangi itu Bapak Ibu. Benar-benar harus bersih dari hati. Benar. Jangan karena yang lain Bapak Ibu. Hatta karena kelompok, karena ini organ, jangan. Ini adalah alat kita berdakwah. Tetapi hati kita harus bersih, murni karena Allah. Karena jika ikhtiar ini sudah kita lakukan semuanya, kita ikhtiarkan dalam 12 bulan itu, 4 bulan itu kita ikhtiarkan sudah dengan terbaik. Bulan Ramadannya sudah kita ikhtiarkan dengan yang terbaik. Masih ada ujian 2 Bapak Ibu. Untuk benar-benar diterima. Ikhlas karena Allah. Yang kedua, sesuai contoh dari Rasulullah SAW. Ini penutupnya. Bapak Ibu harus ingat. Kenapa kita harus menghargai Ramadan? Saya bacakan ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum. Pertanyaannya, bukan door prize, bukan. Kita berpuasa di dalam ayat ini tujuannya dijelaskan oleh Allah. Supaya apa? Supaya apa? Bertakwa. Kenapa kita harus bertakwa? Yang bisa jawab?
Bapak Ibu, terakhir apa? Yang terakhir. Yang belakang, sampun Bu, yang belakang. Bapak Ibu, semua yang disampaikan itu benar. Begini. Saya bacakan. Jadi begini Bapak Ibu, okay? Ngapunten. Ini yang jarang diingatkan, ngapunten sangat. Tadi ya, saya bacakan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia, paling akram, ya, paling mulia di sisi Allah, yang paling Pertanyaannya, kalau tidak yang paling takwa, apa? Bukan. Bentar. Yang disebut Bapak Ibu ya, akramakum indallahi yang paling mulia adalah yang paling. Jadi mulia itu identik dengan takwa. Jadi kita semua gak boleh merasa tidak mau pada posisi takwa, gak boleh. Karena kalau tidak takwa, gak mulia. Bukan berarti yang paling mulia berarti di paling akhir itu adalah gak beriman, bukan. Yang paling takwa, yang paling mulia berarti paling akhir mulia. Sehingga kita semua harus bertakwa. Karena ini Bapak Ibu, saya bacakan ayatnya. Kalau bisa menangkap pesan dari ini, dapat door prize. Ini terakhir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Watlu alaihim naba'a abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqabbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar qala la aqtulannaka qala innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ada yang menangkap pesannya? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Karena Allah hanya menerima dari hamba-hamba yang bertakwa. Bapak Ibu, kenapa kita harus bertakwa? Karena amal yang diterima hanyalah dari hamba-hamba Allah yang bertakwa. Itulah kenapa Bapak Ibu, kalau selesai Ramadan, apa yang kita bunyikan? Apa yang kita ucapkan di antara kita? Masya Allah, sepertinya ini serempak, jenengan tepat jawaban itu. Taqabbalallahu minna. Bapak Ibu, kalau mau masuk perguruan tinggi, ikut ujiannya tidak? Diuji tidak? Selesai ikut ujian, menunggu apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan? 12 bulan, diberi 4 bulan pemanasan, diberi 1 Ramadan. Itu semua ujian. Kita lulus atau tidak? Tidak tahu. Makanya apa yang kita lakukan? Berdoa. Itulah doanya. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena jika kita dapat, maka para sahabat mengatakan begini. Jika saja Allah Subhanahu wa taala menunjukkan satu saja ada amalku diterima. Satu saja diterima. Itu sudah lebih berharga dari semua yang aku miliki. Karena apa? Selesai sudah Bapak Ibu. Jika diterima, berarti diampuni. Jika diampuni, selesai sudah Bapak Ibu. Selesai. Sayang waktunya tidak banyak. Tapi kalau diizinkan, jenengan ingin tahu contoh amal di zaman Rasulullah SAW hidup, hasilnya sudah diberitahukan.
Hasil ujiannya diberitahukan. Itu peristiwa terjadi sebelum perang Tabuk. Tetapi sekitar 3 menit, bagaimana? Bagaimana Bapak Ibu? 3 menit. Oke, baik. Jadi ceritanya, di tahun ke-9 itu, kekuatan kaum muslimin terdengar sampai ke Kekaisaran Romawi. Maka Herakl bahasa Arab, itu mengumpulkan bala tentaranya untuk mendatangi Madinah. Yang konon diperbincangkan di Jazirah Arab sampai ke batas provinsinya di wilayah Syam, bahwa ada kekuatan di tengah-tengah Jazirah, di wilayah Hijaz, di Madinah itu, membawa 200.000 bala tentara akan menyerang Madinah. Pedagang-pedagang yang pulang itu menceritakan, maka Rasulullah SAW menjawabnya, bukan menunggu di Madinah, beliau justru dalam keadaan sulit, itu musim panas yang sangat terik. Pasukan Romawi tidak berani lanjut masuk ke Jazirah Arab menuju Hijaz, itu wilayah tengah yang ada Mekah dan Madinahnya itu. Nggak berani, karena apa? Terlalu panas. Takut pasukannya nggak mampu melewati itu. Rasulullah SAW mendengar itu, Rasulullah menyiapkan. Karena nggak cukup, maka Rasulullah membuka donasi. Siapa yang mau bersedekah? Ada Bapak Ibu, sahabat Rasulullah, Utsman bin Affan membawa 1.000 dinar. 1.000 dinar Bapak Ibu. Rasulullah menerima itu, Rasulullah angkat begini. Ma dharra Utsman ma fa'ala hadzal yaum. Rasulullah mendoakan, tidak ada lagi yang akan membahayakan Utsman setelah hari ini, saat dia bersedekah di saat yang sulit. Bapak Ibu, 1.000 dinar itu jenengan hitung sendiri. Satu keping itu sama dengan 4,25 gram. Kalau 1.000 berapa? Ada 4 kilo? Ada 4 kilo? Lebih kan? Bapak Ibu pernah sedekah 4 kilo emas? Bapak Ibu, sahabat Utsman sudah begitu, Rasulullah mengatakan, kurang Utsman. Kendaraan. Utsman menambah 100. Masih kurang 100 lagi. Masih kurang 100. Itu di luar 4.000 dinar. Sampai 900. Sahabat Rasulullah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu membawa 8.000 dinar. 8.000 dirham. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu bukan yang terkaya di antara mereka, tapi beliau membawa semua kekayaannya. Umar bin Khattab bawa setengahnya. Makanya dia menangis, gak bisa mengalahkan Abu Bakar. Tetapi ada yang datang, Bapak Ibu. Ada yang datang, sahabat Rasulullah, tidak punya apa-apa. Kendaraan, tidak ada ya Rasulullah. Senjata, tidak ada ya Rasulullah. Tidak ada. Yang kami miliki cuma tubuh kami ini. Bawalah kami ya Rasulullah. Rasulullah menangis, tidak bisa membawa. Maka mereka pulang dalam keadaan menangis itu. Di malam harinya, di antara para sahabat ini, satu orang ada yang berdoa kepada Allah. Ya Rabb, Engkau telah memerintahkan. Ya Rabb, qad amarana Allah, qad amarana, ya Rabb, qad amartana bil jihad. Ya Rabb, Engkau telah perintahkan kami untuk berjuang. Walam taj'al li syai'an ataqawwa bihi. Tetapi ya Allah, Engkau tidak jadikan padaku sesuatu apapun yang dengannya aku dapat menegakkannya. Mengadu kepada Allah, menangis. Maka dari itu ya Allah, aku bersedekah dengan kehormatanku. Nggak ada lagi dia, sudah tidak punya apa-apa. Yang punya hanya kehormatannya.
Maka malam ini aku bersedekah dengan kehormatanku. Bahwa siapapun yang pernah menghinaku, mengejekku, memfitnahku, mengambil hakku, meremehkanku, siapapun, semuanya aku maafkan. Semuanya aku maafkan, ya Allah. Dia terus menangis dan memohon kepada Allah, lalu mendirikan sholat. Keesokan pada subuh, Rasulullah itu bertanya begini, man tasaddaqal lailah? Siapa yang tadi malam bersedekah? Gak ada yang berani ngomong. Siapa yang tadi malam bersedekah? Akhirnya dia mendekat. Aku ya Rasulullah. Kemarilah. Bagaimana kejadiannya? Dia ceritakan itu. Ya Rasulullah, karena engkau tidak mengizinkan kami ikut. Karena kami tidak memiliki apa-apa. Bekal tidak punya, kendaraan tidak punya, senjata tidak punya. Hanya tubuh kami ini yang punya. Maka aku begini-begini ya Rasulullah. Rasulullah bersabda, engkau telah diterima. Sahabat itu menangis. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Jika kita sudah diberitahu seperti itu, maka itu selesai. Sudah. Maka sudah antara dia dengan Allah itu jalannya. Selama dia akan terus menjaga apa yang telah Allah karuniakan. Karena telah disabdakan oleh Rasulullah, yang engkau sedekahkan telah diterima. Kita ini Bapak Ibu masih rahasia. Tidak ada satupun. Semuanya saling berikhtiar untuk bisa mewujudkan. Satu saja diterima, insya Allah kita tergolong muttaqin. Kalau tergolong muttaqin, tadi dapat yang disebutkan Bapak Ibu semuanya. Wasari'u ila maghfiratin mir maghfirah, dapat maghfirah. Maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Semoga bulan Ramadan tahun ini membawa keberkahan dan kebaikan dalam hidup kita. Dan menjadi jalan terbaik bagi kita di kesempatan ini, menjadi hamba Allah yang lebih baik, dan kita semuanya kembali kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Amin Allahumma amin. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.